pidana penjara selama 4 tahun dan pidana denda sejumlah 1 miliar rupiah. Pemirsa Intens Investigasi, drama perseteruan antara Nikita Mirzani dan Reza Gladys yang begitu panjang, panas, dan penuh teka-teki akhirnya sampai juga di ujung cerita. Sidang yang selama ini menyita perhatian publik kini tiba di babak akhir. Di ruang sidang Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang dipenuhi awak media. Suasana mendadak hening saat majelis hakim mulai membacakan amar putusan. Dengan suara tegas, hakim menyatakan terdakwa Nikita Mirzani dijatuhi hukuman 4 tahun penjara dan denda sebesar 1 miliar rupiah terkait kasus dugaan pemerasan dan pengancaman terhadap pengusaha skincare Reza Gladys. Meski begitu, hakim menyebut Nikita tidak terbukti bersalah dalam tuduhan pencucian uang. Lalu, apakah ini jadi akhir dari semua drama? Apakah pihak Reza merasa puas dengan hasil sidang yang dianggap sudah mencerminkan keadilan? Atau justru ini baru awal dari babak baru perseteruan mereka? Benarkah pihak Reza menyebut bahwa vonis ini adalah bentuk pembelaan atas nama baik dan reputasi bisnis kecantikan miliknya yang sempat tercoreng karena pernyataan Nikita? Dan bagaimana dengan Fitri Salhuteru? Apakah benar di balik layar ia merasa lega bercampur bahagia melihat sang mantan sahabat kini dinyatakan bersalah? Pemirsa, bersama Intens Investigasi kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Sidang yang selama ini menyita perhatian publik akhirnya tiba di babak akhir. Di ruang sidang Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang dipenuhi awak media, suasana mendadak hening saat majelis hakim mulai membacakan amar putusan. Dengan suara tegas, hakim menyatakan bahwa terdakwa Nikita Mirzani dijatuhi hukuman 4 tahun penjara dan denda sebesar 1 miliar rupiah terkait kasus dugaan pemerasan dan pengancaman terhadap pengusaha skincare Reza Gladys. Semua mata tertuju pada Nikita yang tampak menahan napas, mencoba tegar mendengarkan setiap kata yang keluar dari mulut hakim. Namun di tengah ketegangan itu ada secercah kelegaan. Hakim menyebut bahwa Nikita tidak terbukti bersalah dalam tuduhan pencucian uang TPPU. Berdasarkan seluruh alat bukti yang diajukan di persidangan, terdakwa berdasarkan fakta-fakta hukum terlihat telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan. Baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, serta terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terhadap terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijalani pidana. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 tahun dan pidana denda sejumlah 1 miliar rupiah dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 bulan. Usai mendengar putusan hakim, pihak Reza Gladys mengaku puas dengan hasil sidang yang dinilai sudah mencerminkan keadilan. Melalui kuasa hukumnya, pihak Reza menyebut bahwa vonis bersalah terhadap Nikita Mirzani menjadi bentuk pembelaan atas nama baik dan reputasi produk kecantikan milik Reza yang selama ini sempat mendapat sorotan negatif akibat pernyataan Nikita. Mereka menilai keputusan hakim ini menjadi bukti bahwa segala tudingan yang selama ini diarahkan kepada Reza tidaklah benar. Lebih lanjut, pihak Reza juga menegaskan bahwa mereka tidak akan tinggal diam apabila masih ada pihak-pihak yang mencoba menggiring opini buruk atau menyebarkan kabar tidak benar mengenai produk kecantikannya. Dengan tegas, mereka menyatakan siap untuk menempuh jalur hukum dan menunjukkan bukti-bukti yang sah demi melindungi nama baik usaha yang telah dibangun dengan kerja keras.
Di sisi lain, saat Nikita sedang mendengar putusan hakim yang diterimanya, seterunya Reza Gladys bersama Fitri Salhuteru melakukan kegiatan nonton sidang putusan Nikita bersama. Inilah kegiatan yang dilakukan seteru Nikita Mirzani tersebut. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 tahun. Diganti dengan pidana kurungan selama 3 tahun. Dia senyum karena jauh dari tuntutan ya. Tahun lumayan 3 tahunan. Dia bersyukur 4 tahun juga, tuntutannya 11 tahun. 4 tahun kan? Hah? Oke. Siapa lagi mau ngelapor? Dokter Richard Gina mau ngelapor kan? Iya. Bagi kami, khususnya bagi klien kami, yang paling penting dinyatakan terbukti bersalah. Masalah 4 tahun atau lebih itu urusan majelis hakim, kami serahkan kepada majelis hakim. Tapi yang pasti, dengan ada putusan siang ini, ada oknum yang terlibat di dalamnya, kami akan usut. Kami akan tidak lanjutin atas adanya putusan siang ini. Produk Dr. Reza sampai saat ini tidak ada dinyatakan bersalah. Jadi, kalaupun ada yang memancing-mancing ke sana, itu kami cuma ketawa. Buktikan kalau ada produk yang bersalah. Laporkan ke polisi atau ke BPOM. BPOM yang akan mengusutnya. Tapi kalau tidak ada, ya jangan dipaksakan ada. Selain itu, menurut pihak Reza Gladys, putusan majelis hakim yang menjatuhkan vonis 4 tahun penjara dan denda 1 miliar dengan subsidi 3 bulan kurungan terhadap Nikita Mirzani sepenuhnya merupakan hak prerogatif majelis hakim. Hal tersebut disampaikan oleh Surya Batubara selaku kuasa hukum Reza yang menegaskan bahwa pihaknya menghormati penuh setiap keputusan yang telah dipertimbangkan secara hukum oleh majelis. Surya juga menambahkan bahwa sejak awal pihak Reza tidak pernah berniat menjatuhkan siapapun, melainkan hanya ingin mencari keadilan dan membersihkan nama baik kliennya dari berbagai tudingan yang merugikan. Jadi yang jadi masalah bagi kita ini, apa manfaatnya bagi masyarakat dengan kasus yang gini heboh ini? Masyarakat bisa melihat bagaimana perjalanan hukum ini, bahwa hakim itu benar-benar objektif. Jadi kalau ada yang menyatakan isu adanya penyuapan jaksa, penyuapan hakim, terbukti itu tidak ada sama sekali. Ya, kami nyatakan itu hanya framing untuk mencoba menyusun strategi supaya mematahkan semua apa yang terjadi pada sidang selama ini. Dan kita bersyukur dengan ada putusan ini nyata bahwa masyarakat jangan lagi gonjang-ganjing membahas ini. Ini kita lihat bahwa fakta yang menyatakan bahwa Nikita bebas terbukti siang ini dinyatakan bersalah oleh majelis hakim. Selain pihak Reza Gladys, sorotan publik juga tertuju pada Fitri Salhuteru, sahabat lama yang kini diketahui tengah berseteru dengan Nikita Mirzani. Ya, usai mendengar vonis 4 tahun penjara yang dijatuhkan kepada Nikita, Fitri akhirnya angkat bicara. Ia menilai bahwa putusan majelis hakim sudah sesuai dengan proses hukum yang berjalan dan berdasarkan fakta-fakta yang telah terungkap di persidangan dan cukup fair. Namun, Fitri menegaskan bahwa dirinya tidak merasa bahagia atas vonis tersebut, apalagi kecewa dengan vonis 4 tahun, setengah dari tuntutan JPU yang sebelumnya menuntut 11 tahun penjara kepada Nikita. Dengan nada datar namun penuh makna, ia mengatakan bahwa tidak ada alasan bagi dirinya untuk bersukacita di atas penderitaan orang lain. Aku melihat apa yang terjadi hari ini menurut aku pribadi cukup fair, karena poinnya adalah bukan berapa lama
terdakwa ini divonis tapi dinyatakan bersalah. Kenapa saya harus kecewa? Saya kan dari awal meyakini bahwa apa yang dilakukan terdakwa ini, menurut saya dia tidak ada niat untuk memeras. Kalau tidak ada yang ngajarin, kalau tidak ada yang memberikan kekuatan, kalau tidak ada sindikat, ya dari awal saya kan ngomong begitu. Kalau sekarang dia terbukti dan seperti teman-teman bilang, maksimalnya kan ancamannya 6 tahun. Kalau 4 tahun ini menurut saya itu udah berat banget, udah berat banget loh. Jadi saya nggak melihat dari jumlah dia divonis, saya melihat dia diputus bersalah aja itu udah menjadi catatan hidup buat dia. Karena itu yang paling dia takutin, dia menjadi narapidana untuk kasus kriminal. Apapun yang akan dia lakukan nanti, upaya-upaya hukum itu saya udah nggak mau ikut campur lagi. Saya juga merasa kalau Dr. Reza ini bukan orang jahat juga yang mau puas banget biar dia dihukum tinggi. Dr. Reza dan Dr. Mufid hanya membuktikan bahwa giringan opini masyarakat selama ini yang mengatakan bahwa ada kesepakatan dan dijebak dan lain-lain itu tidak terbukti. Yang terbukti adalah pemerasan dan pengancaman. Sementara itu, Nikita Mirzani akhirnya angkat bicara usai dirinya dijatuhi vonis 4 tahun penjara dan denda 1 miliar oleh majelis hakim. Dengan wajah tegar namun tersirat kecewa, Nikita mengaku bahwa ia merasa putusan tersebut tidak adil dan tidak mencerminkan fakta-fakta yang sebenarnya terjadi di persidangan. Meski begitu, tak sedikit pun air mata penyesalan terlihat dari dirinya. Justru yang tampak adalah keyakinan kuat bahwa perjuangannya belum selesai. Nikita menyatakan akan menempuh upaya hukum lanjutan dengan mengajukan banding. Ia menegaskan bahwa proses hukum ini masih panjang dan dirinya akan terus berjuang demi mencari keadilan yang sebenarnya. Bahkan, Nikita pun berharap hakim di tingkat banding nanti bisa memberikan keputusan yang lebih bijaksana dan adil. Saya mau ngucapin terima kasih banyak karena selalu mengawal kasus ini dari awal sampai akhir. Nggak kerasa udah 7 bulan dan ini sudah selesai. Akhirnya kita semua bisa menyaksikan sama-sama bahwa tinggal 1 pasal yang ada, 27 ayat 2 TPPU-nya alhamdulillah sudah hilang. Ya semoga sebetulnya harusnya sih nggak segitu vonisnya ya kalau semua berjalan dengan lancar. Tapi nggak apa-apa lah, itu kan haknya hakim yang mulia ya. Yang mudah-mudahan hakim bukan sebagai stempel untuk ada di persidangan ini. Dan itu juga mengucapin buat semuanya terima kasih juga buat jaksa yang sampai akhir udah mau kita berargumentasi walaupun ujung-ujungnya dibilang tidak sopan. Terima kasih juga buat keluarga, sahabat, semuanya, lawyer juga yang sudah begitu hebatnya menjalankan sidang ini dengan sampai akhirnya selesai juga. Tidak ada yang harus ditangisi, tidak ada harus disesali, semuanya ya. Nanti kita tinggal lawyer juga punya upaya yang lain karena dari sini masih ada banding, masih ada PK, kasasi, kita lihat aja nanti di situ. Dengan vonis ini kan? Iyalah, orang nggak ada yang maksa, nggak ada yang buka rahasia apa yang dibuka? Kan memang skincare-nya berbahaya. Memang skincare-nya tidak ber-BPOM, jadi rahasia siapa yang dibuka? BPOM sendiri yang udah buka kok kalau skincare-nya Reza Gladys tidak ber-BPOM. Ya tapi kita hargai aja apapun keputusan dari hakim. Setelah ini nanti ada upaya, entahlah terserah mau banding mau apa, aku ikut aja. Selain Nikita yang angkat bicara terkait vonis 4 tahun dan denda 1 miliar kepadanya, lalu seperti apa pula kuasa hukum Nikita Mirzani yang juga berikan analisis hukum usai kliennya divonis 4 tahun penjara denda 1 miliar? Halo, saya Denny Darto yang mengucapkan selamat untuk Intens Investigasi yang road to 4 juta subscribers, luar biasa, dan ini semua berkat dukungan kalian yang terus menyaksikan dan setia untuk menonton Intens Investigasi dan tayangan saya di kanal ini. Terus saksikan Intens Investigasi di 5 juta, 6 juta, 7 juta subscribers, dan seterusnya. Terima kasih, sampai jumpa. Di sisi lain,
Tim kuasa hukum Nikita Mirzani juga turut memberikan analisis hukum usai kliennya dijatuhi vonis 4 tahun penjara dan denda 1 miliar oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Dalam pernyataannya, pihak kuasa hukum menegaskan bahwa Nikita sejatinya tidak terbukti bersalah dalam tindak pidana pencucian uang TPPU. Mereka menilai putusan hakim masih belum sepenuhnya mencerminkan nilai keadilan dan belum berdasar kuat pada fakta-fakta yang terungkap di persidangan. Lebih lanjut, tim kuasa hukum Nikita menyoroti bahwa hakim dinilai tidak mempertimbangkan secara utuh pengakuan dari Reza Gladys selaku pelapor. Dalam sidang sebelumnya, Reza disebut sempat mengakui bahwa dirinya tidak memiliki persoalan pribadi maupun bisnis skincare dengan Nikita. Namun, anehnya dalam amar putusan justru dimasukkan pertimbangan bahwa ancaman membuka rahasia yang dilakukan oleh Nikita dan Ismail berkaitan dengan peluncuran produk Glowing Booster Cell milik Reza. Pihak kuasa hukum pun menilai hal inilah yang menjadi kejanggalan terbesar dari vonis tersebut, seolah ada bagian penting dari fakta persidangan yang diabaikan begitu saja. Ada beberapa poin ya yang menurut kami itu putusan ini belum mencerminkan nilai keadilannya, belum berdasarkan fakta persidangan. Nah, kita tahu tadi majelis hakim itu menyatakan bahwa Nikita terbukti bersalah melanggar pasal 27B junto pasal 45 Undang-Undang ITE. Artinya gini, berarti ya mulai dari pasal yang dituduhkan di awal adalah pasal pemerasan, ya. Pasal pemerasan dihilangkan, ya. Lalu kemudian berganti kepada pasal 369. Pasal 369 itu ancaman dengan kekerasan. Ancaman dengan kekerasan juga dihilangkan atau tidak dipakai dalam tuntutan vonis ini dan tuntutan. Nah, kemudian TPPU-nya juga tidak terbukti, ya. Jadi saya mau katakan begini, dari awal proses hukum yang melibatkan Nikita dan Ismail ini diproses dengan pasal pemerasan di tingkat penyidikan berkenaan dengan pasal 368. Itu dihilangkan pasal 368. Lalu kemudian 369 diganti dengan pasal 369. 369 ini adalah ancaman kekerasan, ya. Kenapa diterapkan ancaman kekerasan di dakwaan ini? Kita dengan segala argumentasi hukum mengatakan bahwa ini adalah perubahan yang melanggar hukum. Dari awal ya kita sampaikan begitu di proses persidangan. Nah, tapi yang menarik dari putusan tadi yang kami katakan bahwa itu belum memenuhi nilai-nilai keadilan atau rasa keadilan bagi Nikita dan Mail. Yang pertama adalah bahwa hakim itu tidak mempertimbangkan secara utuh mengenai fakta yang sudah terungkap di persidangan, ya, tentang pengakuan dari Reza Gladys pelapor. Dia bilang tidak ada persoalan dengan skincare, tapi kok sekarang di putusan itu dipertimbangkan ancaman membuka rahasia yang dilakukan oleh Nikita dan Ismail itu adalah karena dia mau membuka produk Glowing Booster Cell itu, atau dengan kata lain tadi dipertimbangkan ada 3 foto gambar Glowing Booster Cell, 1 diantaranya itu ada bukti pembelian Glowing Booster Cell. Di dalam dakwaan dikatakan Nikita itu mau mengancam itu karena mau akan speak up, tapi tadi tidak ada di pertimbangan hukumnya bahwa ancaman itu yang mau dipakai oleh Nikita itu adalah ancaman mengenai dia akan speak up ke media, gitu. Soal yang kejadian di 9 Oktober, 14 Oktober yang tadi dipertimbangkan oleh hakim, 27 Oktober, itu kan soal dia Nikita mencantumkan ada kalimat tadi berulang-ulang dibacakan oleh majelis hakim bahwa siapapun orangnya, sekalipun dia dokter, itu kan. Tapi kalau ini produk berbahaya, jangan dipakai. Susah banget sih sama netizen Indonesia, kan begitu. Kalau kalian mau kulitnya tetap sehat, tidak rusak, wajahnya tidak rusak, jangan gunakan produk ini.
Lah kalau fakta itu yang diambil sebagai dasar pemikiran hakim bahwa ini adalah sebuah ancaman, maka runtuh harusnya dakwaan itu dari awal gitu. Karena apa? Karena di fakta persidangan sudah terbukti bertolak belakang, bukanlah soal skincare, tapi ini soal pribadi yang menurut Reza Gladys itulah permasalahan yang sebenarnya. Iya, memang harusnya bebas. Karena kenapa? Kalau fakta hukum itu utuh disajikan dalam pertimbangan hukum tadi itu, maka itu arahnya adalah sebuah kesepakatan. Kami juga bingung ya, ketika majelis hakim tadi membacakan putusannya berkenaan dengan pertimbangan hukum, tiba-tiba langsung masuk ke fakta bahwa terkait dengan percakapan ini dikait-kaitkan dengan percakapan yang sudah berapa tahun lalu antara Oki dan Mail, antara Niki dan Oki gitu kan. Itu kan dikait-kaitkan semua. Bukti kami tidak ada satupun yang dipertimbangkan oleh hakim, ya. Semua itu bukti kami dikesampingkan, termasuk nota pembelaan atau pledoi yang kami ajukan. Bahwa dalam bukti itu jelas di bulan November itu di tanggal berapa itu 12 apa 13, ini range-nya mirip-mirip di tanggalnya antara 12, 13, 14. Di tanggal 12, 13 itu Nikita deal dengan Oki soal perjanjian brand ambassador yang nilainya juga sama adalah 4 miliar. Lalu itu yang kemudian diasumsikan sebagai uang yang didapatkan dari hasil transaksi dengan Reza Gladys. Nah, ini kan keliru menurut kami. Padahal kami sudah buktikan di persidangan, kami mengajukan bukti perjanjian brand ambassador dengan Dr. Oki itu. Nah, maka tadi Mail bilang ya harusnya harus bebas nih, kita juga harus bebas gitu kalau ini dipertimbangkan secara utuh faktanya. Tapi kita lihat tadi faktanya tidak ada diambil soal bagaimana Reza Gladys dalam persidangan ini menyatakan saya sepakat. Itu pernyataan tegas loh dari dia. Tapi tidak diambil sebagai pertimbangan hukum oleh majelis hakim. Kuasa hukum Nikita Mirzani pun menegaskan bahwa pihaknya tidak akan tinggal diam atas putusan tersebut. Mereka berencana mengambil langkah-langkah hukum yang konkret demi memperjuangkan keadilan bagi Nikita. Upaya hukum itu disebut akan segera ditempuh, baik melalui banding maupun langkah yuridis lainnya, dengan harapan agar vonis yang dinilai tidak mencerminkan fakta persidangan itu dapat dikoreksi di tingkat berikutnya. Sehingga menurut kami ya, putusan majelis hakim ini adalah putusan yang masih jauh dari fakta-fakta persidangan. Ada tempatnya nanti untuk mengkoreksi itu. Kami akan lakukan upaya hukum berikutnya terhadap putusan itu. Tapi insya Allah nanti dalam waktu dekat ini, mungkin besok ya, kami akan berkonsultasi dengan Nikita. Kami juga tim akan berdiskusi untuk menentukan langkah-langkah berikutnya. Ada nanti kita masih rumuskan juga, memang ada itu. Cuman intinya apa? Intinya dalam proses ini baik Mail maupun terlebih lagi Nikita ya akan menggunakan semua hak hukumnya untuk mendapatkan keadilan ya, karena dia dalam kapasitas perkara ini sampai dengan hari ini meyakini dia tidak pernah melakukan apa yang dituduhkan oleh jaksa kepada dia gitu. Jadi soal itu upaya-upaya itu nanti kita rembukan dulu sama tim ya. Ada beberapa tim juga yang belum sempat hadir. Nah, nanti juga kami akan sampaikan itu di persidangan berikutnya. Kemungkinan besar kita akan banding, tapi nanti besok ya saya belum bisa pastikan ini karena harus berkomunikasi juga sama Nikita gitu kan, sama tim juga harus memantapkan diri gitu. Kalau kita benar, kenapa takut? Jangankan banding, mau di tingkat manapun kita ikut. Tapi kita harus punya keyakinan dulu bahwa kami benar gitu. Jadi kalau kita merasa ada ketakutan nanti dinaikkan segala macam, berarti kita sendiri tidak yakin dengan kebenaran yang kita bawa begitu.
Selain pihak Nikita Mirzani yang merasa kecewa dengan putusan hakim, lantas seperti apa pula Ismail asisten Nikita Mirzani yang juga mengungkapkan kekecewaannya setelah ia divonis hakim 3 tahun penjara dan denda 1 miliar rupiah dengan subsidiar 3 bulan kurungan? Halo, saya Denny Darko yang mengucapkan selamat untuk Intens Investigasi yang road to 4 juta subscribers, luar biasa, dan ini semua berkat dukungan kalian yang terus menyaksikan dan setia untuk menonton Intens Investigasi dan tayangan saya di kanal ini. Terus saksikan Intens Investigasi di 5 juta, 6 juta, 7 juta subscribers dan seterusnya. Terima kasih, sampai jumpa. Pemirsa Intens Investigasi, setelah vonis dijatuhkan kepada Nikita Mirzani, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan kembali mengetuk palu hukum untuk terdakwa lain dalam kasus yang sama, yaitu Ismail Marzuki alias Mail Syahputra yang merupakan asisten pribadi Nikita. Dalam perkara dugaan pemerasan dan tindak pidana pencucian uang atau TPPU terhadap pengusaha skincare Reza Gladys, majelis hakim menyatakan bahwa Mail terbukti bersalah. Ia dinilai melanggar Undang-Undang ITE serta sejumlah pasal dalam UU TPPU dan dijatuhi hukuman 3 tahun penjara serta denda 1 miliar rupiah dengan subsidiar 3 bulan kurungan. Namun, di balik pembacaan amar putusan itu tampak jelas kekecewaan dari pihak Ismail bahwa ia menilai vonis tersebut tidak sejalan dengan fakta-fakta yang muncul di persidangan, hingga seharusnya dirinya dan Nikita Mirzani bebas dari jeratan hukum. Ismail bersikeras bahwa tidak ada bukti kuat yang menunjukkan adanya unsur ancaman atau paksaan darinya untuk memperoleh uang dari Reza Gladys, karena Reza Gladys yang menghubungi Ismail lebih dulu. Atas hal tersebut, Ismail pun berencana menempuh langkah hukum lanjutan sebagai bentuk perlawanan terhadap putusan yang dinilainya tidak adil dan jauh dari kebenaran yang ia yakini. Harusnya bebas sebenarnya, karena pasal-pasal yang dituduhkan itu semuanya pemerasan sama TPPU-nya kan nggak ada. Harusnya tuh sebenarnya bebas. Jadi ya udahlah, kalau misalnya emang itu kan udah keputusan hakim yang mulia. Jadi Mail tinggal ikutin aja alurnya, tinggal jalanin ke depannya mau kayak gimana gitu. Nah, nanti kan ada pasal yang dituduhkan waktu awal itu TPPU. Sekarang tidak terbukti. Mungkin Mail dan tim penguasa hukum Mail juga nanti bakal adanya buat laporan, karena laporan baru lah, nanti ada kejutan. Ya, tentang pasal yang dituduhkan TPPU ini. Yang dilaporin siapa tuh? Adalah nanti pokoknya. Hari ini kecewa sih, kecewa. Harusnya balik nih, udah 8 bulan. Buset, rumah udah banyak sarang laba-laba kayaknya. Tapi ya udahlah. Banding. Mail nggak tahu sih, nanti nunggu pengacara Mail aja yang ini. Jadi kalau misalnya, kalau banding Mail takut naik. Karena Mail kan di sono kan berteman semua sama teman-teman Mail yang di sana kan banyak. Jadi kan ada banyak cerita itu ya. Banyak konsultasi, terus udah gitu mereka juga ada yang banding yang tadinya hukumannya cuma 2 tahun apa setahun 2 bulan naik jadi 7 tahun. Apa nggak parno 7 tahun? Noit lah, nggak mau lah kayaknya, kayak nggak ada. 4 tahun nih kayaknya. Harusnya juga dia pulang sebenarnya. Tapi ya udah, itu udah keputusan hakim yang mulia. Ya udah. Bingung ya, karena dia bilang kan pemerasan. Iya. Harusnya Mail sama kita nih bebas karena satu poinnya dia yang hubungin Mail duluan, dia yang cari Mail, dia yang suruh Mail bikin angka. Merasa dijebak ya, artinya Mail merasa dijebak ya. Dijebak pasti. Karena Mail punya pikiran jahat, kalau kayak dia, kalau dia kan pikirannya jahat. Jadi telepon, rekam, kalau memang juga Mail kalau bikin, kalau nggak ngapain baru kan. Oke, terima kasih Mail. Cepat bebas Mail.
Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen